Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pharmakes. Kali ini saya akan sharing cara minum obat saat berpuasa. Di bulan Ramadan ini, meskipun sedang sakit, sebagian besar umat muslim tetap ingin menjalankan puasanya. Tentunya, dengan pola makan yang berubah membuat jadwal minum obat penyakit menahun atau kronis, seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain, ikut berubah juga. Nah, agar tercapai efek obat tersebut, maka kita harus mengatur ulang jadwal minum obatnya. Perubahan jadwal dan dosis obat ini itu dapat mempengaruhi efek terapi obat. Karena itu, perlu kehati-hatian jika perlu ada perubahan. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter dan atau apoteker Anda. Mintalah diresepkan obat yang dapat digunakan 1 atau 2 kali sehari. Secara umum, jika obat tersebut itu diminum 1 kali sehari, itu diminum bisa saat berbuka puasa atau sahur. Kemudian jika obat itu diminum 2 kali dalam sehari, itu bisa diminum saat sahur dan buka puasa. Selama bulan puasa, pola makan dan minum akan berubah. Nah, yang waktu luasa untuk minum obat berubah dari yang tadinya itu dalam satu hari 24 jam, ini menjadi hanya 10,5 jam. Nah, bagaimana cara kita meminum obat agar efek terapinya menjadi optimal? Nah, bagaimana sih jika kita mendapatkan obat tapi kita sedang berpuasa? Nah, jika ternyata obat perlu diminum 3 atau bahkan 4 kali dalam sehari, pada hari biasanya artinya obat diminum tiap 8 jam atau 6 jam dalam sehari. Nah, hal ini tidak memungkinkan jika obat tersebut diminum sama kita saat kita berpuasa. Solusinya, obat diganti sediaan yang melepaskan perlahan-lahan atau diganti obat jenis lain yang memiliki khasiat sama namun efek cara kerjanya itu panjang. Contohnya itu ada kaptropil. Kaptropil biasanya diminum 2-3 kali sehari. Nah, digantilah sama lisinopril yang efek bekerjanya itu panjang, yaitu 1 kali sehari. Nah, itu adalah contoh obat hipertensi. Nah, jika tidak bisa diganti, maka penggunaan obat puasa sebaiknya dibagi menjadi rentang waktu yang sama, yaitu setiap 5 jam jika obat tersebut itu 3 kali sehari. Nah, contohnya saat buka puasa jam 18.00, kemudian saat tengah malam yaitu sekitar jam 23.00 menjelang tengah malam ya. Kemudian itu saat sahur sekitar jam 4.00. Nah, penggunaan obat 4 kali sehari itu tidak dianjurkan saat berpuasa, terutama untuk obat-obatan antibiotik. Bagaimana jika penggunaan obat sebelum atau sesudah makan? Yang pertama, jika sebelum makan, itu diminum sebelum makan. Berarti sekitar 30 menit sebelum makan sahur atau makan malam atau makan besar. Yang kedua, jika obat tersebut itu diminumnya sesudah makan, ya artinya itu saat kondisi lambung berisi makanan, kira-kira 5-10 menit setelah makan besar. Kemudian jika ada obat yang harus diminum tengah malam atau sesudah makan, maka itu dapat makan dulu dengan roti atau sedikit nasi sebelum minum obat. Ternyata berdasarkan kesepakatan para ulama dan ahli medis di Maroko tahun 1997, itu tidak semua obat membatalkan puasa loh, yaitu dalam bentuk yang diminum melalui mulut atau melalui masuk ke dalam saluran cerna. Yang pertama itu ada obat yang diserap melalui kulit. Contohnya itu ada krim, salep, gel, dan plester. Yang kedua itu obat yang diselipkan di bawah lidah atau sublingual, yaitu contohnya nitrogliserin untuk angina vintoris. Kemudian yang ketiga ada obat-obatan yang disuntikan baik melalui kulit, otot, sendi, dan vena, kecuali pemberian makanan melalui intravena. Nah, yang keempat itu ada obat tetes mata, hidung, dan telinga. Kemudian ada obat kumur, kemudian ada obat asma berbentuk inhaler, pemberian gas oksigen dan anestesi, dan obat supositoria. Nah, itu adalah obat-obatan yang tidak membatalkan puasa menurut para ulama dan ahli medis di Maroko pada tahun 1997. Kemudian penggunaan obat pada penyakit kronis di bulan Ramadan. Nah, Islam itu membolehkan orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Nah, jika sakit teman-teman cukup berat dan ingin berpuasa,
Silahkan konsultasikan pada dokter teman-teman apakah boleh berpuasa atau tidak. Tidak perlu memaksakan diri berpuasa jika fisik tidak mengizinkan. Jika memungkinkan untuk berpuasa, mintalah kepada dokter untuk meresepkan obat-obat yang hanya penggunaannya itu dalam 1 kali sehari itu 1 sampai 2 kali dalam sehari. Atau tanyakan pada apoteker cara penggunaannya. Nah, sekian sharing saya kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Selamat berpuasa, semoga amal ibadah Ramadan kita kali ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.